Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Data Mining melanjutkan presentasi pembahasan dari minggu sebelumnya yang bertemakan analisis persebaran usaha mikro Kecamatan Tanjung Pinang Timur dengan metode clustering, di mana kami beranggotakan yang pertama ada Habibatur Madani, yang kedua saya sendiri Muhammad Nazir Heri, dan yang terakhir ada Pia Yormayunida. Nah, apa saja yang akan dibahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah pengertian dan manfaat dari data pre-processing. Yang kedua adalah model data pre-processing. Dan yang terakhir ada tahapan data pre-processing. Yang pertama, pengertian dan manfaat pre-processing. Pengertian data pre-processing. Data pre-processing ialah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Nah, inisiatif ini diperlukan karena data mentah seringkali tidak lengkap dan memiliki format yang tidak konsisten. Kualitas data sendiri memiliki kolerasi langsung dengan keberhasilan setiap proyek yang melibatkan analisis data. Pre-processing sendiri melibatkan validasi dan inputan data. Nah, di data pre-processing ini biasanya digunakan pada aplikasi rule base yang berbasis database. Nah, dalam machine learning, kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa big data sudah diformat dan informasi yang dikandung pada dapat ditafsir dan ditafsir dengan algoritma perusahaan. Oke, pembahasan terkait manfaat data pre-processing akan disampaikan oleh rekan saya, Habibatur Madani. Pada Habibatur Madani dipersilakan. Baik, selanjutnya itu manfaat data pre-processing. Data pre-processing merupakan sebuah kerja yang sangat penting. Selain memperlancar proses data mining, langkah ini juga menawarkan beberapa manfaat lain. Terdapat 4 manfaat data pre-processing, yaitu membuat data lebih mudah untuk dibaca. Kedua, mengurangi beban representasi dalam data. Ketiga, mengurangi durasi data mining secara signifikan. Keempat, mempermudah proses analisis data dalam machine learning. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu model data preprocessing. Next. Terdapat 3 model data preprocessing. Yang pertama, orthographic model. Fungsi dari model ini adalah memperbaiki kalimat atau teks, terutama ketika kalimat atau teks tersebut ada kesalahan. Kesalahan umum pada model ini adalah jika ada huruf kapital di tengah kalimat. Kedua yaitu error model, di mana fungsi dari model ini adalah untuk memperbaiki kesalahan tulis atau kesalahan ejaan. Model ini artinya akan memperbaiki kesalahan tulis jika terdapat salah ketik, sedangkan salah eja adalah apabila terdapat ejaan yang tidak sesuai dengan penggunaan bahasa yang seharusnya. Keempat, white space model, yang dimana akan membantu kita mengkoreksi kesalahan penggunaan tanda baca. Saat membuat sebuah teks atau kalimat, sering ditemukan kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Contohnya, kesalahan terjadi ketika kalimat tidak menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Kemudian model ini akan mengkoreksi kesalahan tanda baca tersebut. Nah, pada proyek ini, data yang dipakai dan diambil dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro lebih berfokus pada error model, di mana kami memperbaiki kesalahan tulis atau ejaan, serta kekurangan nilai data yang dimasukkan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, untuk yang ketiga, tahapan data pre-processing akan disampaikan oleh rekan saya, Pia Yormayunita. Kepada Pia dipersilakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan data pre-processing.
Di mana tahapan data pre-processing ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu adalah tahap data quality assessment. Yang kedua ada data cleansing, yang ketiga ada data integration, yang keempat ada data transformation, dan yang kelima ada data reduction. Next. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu data quality assessment, di mana kita harus memperhatikan baik-baik data yang dipakai dan dapatkan gambaran tentang kualitas keseluruhan, relevansinya dengan proyek Anda, dan konsistensinya. Ada sejumlah anomali data dan masalah bawaan yang harus diwaspadai di hampir semua kumpulan data, seperti jenis data yang tidak cocok, yaitu saat Anda mengumpulkan data dari berbagai sumber, data tersebut mungkin datang kepada Anda dalam format yang berbeda. Nah, seperti Anda melibatkan pendapatan keluarga dari beberapa negara, sehingga Anda ini harus mengkonversi setiap jumlah pendapatan ke dalam satu mata uang. Kemudian yang kedua ada nilai data yang bercampuran. Nah, ini di mana sumber yang berbeda menggunakan deskriptor yang berbeda untuk fiturnya. Nah, misalnya itu ada atribut pria atau laki-laki. Nah, Anda ini harus membuat atribut ini menjadi seragam. Nah, kemudian yang ketiga ada data nilai yang hilang. Ini seperti spasi kosong dalam teks atau pertanyaan survei yang belum terjawab. Nah, yang terakhir itu ada data outlier yang merupakan data yang bisa berdampak besar pada analisis data. Lanjut. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada data cleaning. Yaitu dalam tahap pembersihan data, data ini akan dibersihkan melalui beberapa proses seperti memperbaiki nilai yang hilang, menghaluskan isi data, dan menyelesaikan inkonsistensi yang ditemukan. Nah, intinya motif di balik pembersihan data adalah untuk menawarkan sampel yang lengkap dan akurat untuk model machine learning. Nah, ada beberapa kriteria data yang harus dilakukan cleansing. Nah, seperti yang pertama itu data yang tidak konsisten, yang kedua itu ada data ganda, yang ketiga ada data noisy, yang keempat data tidak lengkap, dan yang terakhir itu kurangnya standarisasi. Nah, juga ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kurangnya akurasi data. Yang paling umum itu seperti yang pertama kesalahan komputer atau manusia, yang kedua terjadinya kegagalan pada instrumen data, dan yang ketiga itu kesalahan lainnya. Lanjut. Nah, ada beberapa masalah nih yang harus kita selesaikan selama pembersihan data. Yang pertama itu ada noisy data, itu pembersihan yang juga termasuk ke dalam memperbaiki data yang berisik. Nah, ini adalah data yang mencakup titik data yang tidak perlu, data yang tidak relevan, dan data yang lebih sulit untuk dikelompokkan bersama. Nah, masalah nilai data yang hilang ini cukup umum. Ini mungkin terjadi selama pengumpulan data atau karena beberapa aturan validasi tertentu. Nah, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini, seperti binning, yang kedua itu ada regresi dan clustering. Ya, kemudian yang kedua itu ada missing data. Nah, missing data ini juga bisa terjadi selama pengumpulan data atau karena beberapa aturan validasi data tertentu. Di mana beberapa cara untuk memperbaiki missing data ini seperti yang pertama itu ada abaikan tuple, kemudian yang kedua gunakan tendensi sentral, kemudian yang ketiga mengisi nilai yang hilang secara manual, dan yang keempat itu manfaatkan nilai standar untuk mengganti nilai data yang hilang. Nah, kemudian terakhir itu ada data konsisten, itu merupakan tingkat kestabilan data yang sama walaupun dilakukan lebih dari satu perekaman. Setelah pembersihan data, mungkin Anda itu bisa menyadari bahwa data yang Anda miliki itu tidak mencukupi untuk tugas yang ada. Nah, pada titik ini, Anda juga dapat melakukan perselisihan data atau pengayaan data untuk menambahkan kumpulan data baru dan menjalankannya melalui penilaian kualitas dan pembersihan lagi sebelum menambahkan ke data asli. Nah, pada proyek ini, melalui data yang kami dapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, dengan data yang ada ini kami melakukan data cleaning dengan membersihkan missing value atau data kosong yang terdapat dari data mentah ini. Nah, dengan menggunakan bahasa Python. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai cleaning data ini akan jelaskan setelah ini. Lanjut. Kemudian tahap data integrasi, di mana tahapan kerja berikutnya ini merupakan proses dari data preprocessing dengan representasi yang berbeda disatukan dan semua konflik yang ada di dalamnya. Nah, tahap kerja satu ini merupakan proses lanjutan dari data cleansing dengan tujuan untuk membuat data lebih halus. Nah, data
integrasi yang kami lakukan dari data mentah yang kami dapatkan, itu bisa lanjut dulu, yaitu dengan membuat data yang awalnya itu kami dapatkan berbentuk 5 sheet yang terdiri dari beberapa kelurahan yang ada di Tanjung Pinang Timur. Itu terdiri Kelurahan Air Raja, Kota Piring, Pinang Kencana, Kampung Bulang, dan Batu 9. Nah, sehingga integrasi yang kami lakukan dengan menggabungkan sheet-sheet dari setiap kelurahan ini menjadi satu sheet yang ada di Excel. Sehingga dalam satu sheet ini itu terdiri dari seluruh kelurahan yang ada di Kota Tanjung Pinang Timur. Nah, hal ini itu untuk mendapatkan hasil dari pengolahan data yang lebih baik dan lebih akurat. Lanjut. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu data transformasi. Nah, data transformasi ini adalah tahap kerja selanjutnya dalam proses data preprocessing. Pada tahap ini, data akan dinormalisasikan dan digeneralisasikan. Normalisasi sendiri adalah sebuah proses di mana perusahaan memastikan bahwa data tidak ada yang berlebihan. Semua data akan disimpan dalam satu tempat dan semua dependensinya haruslah logis. Nah, langkah ini juga diambil untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses data mining. Nah, ada beberapa cara untuk transformasi data. Yang pertama itu ada agregat data, itu dengan menggabungkan semua data Anda menjadi satu format yang seragam. Kemudian ada normalisasi data, yaitu dengan menskalakan data Anda ke dalam rentang yang teratur, sehingga Anda dapat membandingkan dengan lebih akurat. Nah, kemudian yang ketiga ada seleksi fitur, di mana ini dengan memutuskan variabel mana yang paling penting untuk analisis Anda. Nah, fitur-fitur ini akan digunakan untuk melatih model machine learning. Lanjut. Nah, pada proyek ini, transformasi yang kami lakukan yaitu dengan mengubah tipe data, di mana data yang Anda dapat lihat ini merupakan data dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro, yang merupakan data pemilik usaha mikro yang ada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Nah, dapat dilihat sendiri untuk atribut KTP dan nomor HP itu masih berbentuk teks dan general. Sehingga kami melakukan transformasi. Lanjut. Kami melakukan transformasi data yaitu dengan mengubah tipe data. Nah, seharusnya itu untuk tipe data nomor KTP atau nomor HP ini berbentuk number, sehingga kami melakukan transformasi untuk mengubahnya. Lanjut. Kemudian kita masuk kepada tahapan terakhir, yaitu data reduction. Nah, data reduction ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menangani data dalam jumlah yang besar, sehingga diperlukan data reduksi. Data reduksi ini merupakan suatu proses untuk mengurangi jumlah data, namun tidak dengan mempengaruhi proses analisis data. Nah, kita tahu bahwa data mining ini menggunakan data yang jumlahnya sangat besar. Karena jumlah data yang besar, maka tingkat akurasinya pun dikhawatirkan akan rendah atau bahkan tidak akurat. Oleh sebab itu, data perlu direduksi. Reduksi ini merupakan suatu proses untuk mengurangi jumlah data, namun tidak mempengaruhi proses analisis. Nah, dengan melakukan pengurangan data ini, maka akan menjadikan proses penyimpanan menjadi lebih efisien. Data yang bisa dikurangi dalam proses ini adalah data yang memiliki kapasitas berlebihan. Lanjut. Nah, ada juga beberapa cara yang digunakan untuk mereduksi data. Yang pertama itu ada pengurangan dimensi. Pengurangan dimensi ini juga dikenal sebagai pengurangan untuk mengurangi jumlah fitur atau variabel input dalam kumpulan data. Jumlah fitur atau variabel input dari dataset disebut dengan dimensionality. Semakin tinggi jumlah fitur, semakin sulit untuk memvisualisasikan dataset pelatihan dan membuat model prediktif. Dalam beberapa kasus, sebagian besar atribut ini berkorelasi karena berlebihan. Oleh karena itu, algoritma pengurangan dimensi ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah variabel acak dan mendapatkan kumpulan variabel utama. Nah, ada beberapa cara untuk melakukan reduksi dimensi. Yang pertama itu ada analisis komponen utama atau PCA, kemudian yang kedua ada filter korelasi tinggi, yang ketiga ada rasio nilai hilang, dan yang keempat itu ada filter varian rendah. Nah, kemudian ada teknik seleksi subset fitur. Nah, ini merupakan proses memilih subset fitur atau atribut yang berkontribusi paling besar atau paling penting. Nah, pendekatan reduksi ini dapat membantu membuat model pembelajaran mesin yang lebih cepat dan hemat biaya. Pemilihan subset atribut ini juga dapat dilakukan pada langkah transformasi data.
Nah, kemudian ada yang ketiga itu ada teknik pengurangan jumlah, di mana ini merupakan proses pergantian data asli dengan bentuk representasi data yang lebih kecil. Ada dua cara untuk melakukannya. Yang pertama itu ada metode parametrik dan non-parametrik. Nah, metode parametrik ini menggunakan model untuk representasi data. Metode log linear dan regresi digunakan untuk membuat model seperti itu. Nah, sebaliknya untuk metode non-parametrik menyimpan representasi data yang dikurangi menggunakan pengelompokan, histogram, agregasi kubus data, dan pengambilan sampel data. Nah, penerapan untuk data reduksi ini dalam proyek kami yaitu dengan mengurangi atribut data yang tidak dipakai dalam analisis usaha mikro ini, yaitu dengan mengurangi atau menghapus data nomor HP dan NIK dan menyisakan data-data yang sekiranya diperlukan dalam proyek analisis usaha mikro ini. Nah, seperti data nama, alamat, dan jenis usaha. Nah, untuk penjelasan mengenai kolom NIK, penghilangan kolom NIK dan nomor HP ini akan dijelaskan setelah ini. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, oke, baik. Di sini kami akan menjelaskan sedikit hasil dari data cleaning yang kami lakukan. Nah, di mana di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan Google Colaboratory. Nah, di mana pertama data usaha mikro yang kami peroleh itu memiliki format Excel yang mengharuskan kami harus mengubah terlebih dahulu menggunakan format .csv. Nah, di mana dengan sintak berikut kami bisa mengupload data yang sudah kami ubah dengan format .csv. Nah, lalu dengan sintak berikut ini bertujuan untuk membaca file yang berformatkan .csv. Lalu untuk selanjutnya itu kita bisa melihat dengan menggunakan sintak df.info kita bisa melihat kita memiliki kolom apa aja dan berapa jumlah data yang kita peroleh. Nah, di mana di sini ada nomor NIK, nomor KTP atau nomor KTP, dan habis itu ada nama, alamat lengkap, bidang usaha, alamat usaha, dan yang terakhir ada nomor HP atau WA. Nah, di mana di sini untuk samaan data ada berbeda, di mana nomor HP, NIK, nama, alamat lengkap, bidang usaha itu memiliki 2.542 data, dan sedangkan alamat usaha dan nomor HP atau WA itu memiliki missing value atau data kosong. Nah, di mana untuk lebih jelas lagi kita bisa membuat sintak df.isna.ini. Itu kita di sini melihat alamat usaha dan nomor HP itu bernilai true, bahwa berarti benar bahwa di alamat usaha dan nomor HP itu memiliki missing value atau data kosong. Nah, untuk menghapus data kosong, untuk menghapus baris dari data kosong itu kita menggunakan sintak sebagai berikut. Df sama dengan df.dropna. Nah, ketika berhasil, kita bisa mengecek kembali dengan sintak df.isna.any. Nah, di mana di sini sintak yang baris yang berisi missing value berhasil kita hapus. Nah, terlihat bahwa nomor HP, NIK, nama, alamat lengkap, bidang usaha, alamat usaha, nomor HP atau WA itu udah false. Nah, untuk mengecek infonya dengan df.info, bahwa di sini kemiripan data sudah sesuai dengan data bersih dengan hasil cleaning data yaitu 2.530 data. Nah, selanjutnya itu kita juga melakukan data reduksi. Nah, kami melakukan data reduksi dengan menghapus data atau kolom yang tidak penting. Yang pertama itu ada NIK dan nomor HP atau WA. Nah, pertama masukkan sintak sebagai berikut. Nah, ketika sudah berhasil, kita bisa mengecek kembali dengan df.isna.ini bahwa kolom dari data NIK atau nomor KTP itu sudah hilang. Dan untuk menghapus kembali nomor HP atau WA dengan sintak yang sama. Ketika berhasil, kita bisa mengecek kembali dengan df.isna.ini
bahwa bahwa kolom yang tersisa yaitu ada nomor, nama, alamat lengkap, bidang usaha, dan alamat usaha. Nah, oke, nah sekian penjelasan dari materi data pre-processing yang kami lakukan pada data UMKM ini, dan berakhir juga penjelasan materi kali ini. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.